Let's talk on FAB Cast. Itu lama sekali. Sini di gedung baru ini kita belum pernah podcast ya? Belum, Pak. Halo, sini ada kita saat ini di studio baru. Ini belum resmi juga ya kita studio podcast ya. Ini adalah tahun kedua ya. Tahun pertama berjalan untuk 1 tahun untuk gedung ini, dan ini pertama kali podcast. Nah, di podcast di kampus baru ini, di kampus baru Universitas Pancasila Tegal, di podcast pertama ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau tamu kita sih selalu luar biasa ya, Mas. Insya Allah. Ya. Tapi hari ini mereka adalah mahasiswa yang berprestasi. Kenapa bisa berprestasi? Mereka meraih predikat sebagai duta kampus 2023. Ya, di tamunya kita adalah duta kampus UPS Tegal. Ada Fadia. Halo. Rafif. Halo. Oke. Fadia dan Rafif. Kalau Fadia ini sering ketemu Rafif baru akhir-akhir ini ya. Nah, mereka ini adalah mahasiswa baru semester 3. Saya semester 3. Tapi sudah berani ya membuat sebuah gebrakan nih, ikut duta kampus. Oke, kita kenalan terlebih dahulu. Fadia ini adalah mahasiswa prodi manajemen semester 3. Nama panjangnya siapa? Kalau nama panjang saya tuh emang beneran panjang, ada. Ini panjang betul ya. Saya aja sampai, karena di kelas kamu itu ada 2 orang yang namanya sama nama Fadia ya. Siapa tuh, Pak? Kayaknya cuma saya doang deh. Bukan kamu Ayu Fadia, iya, yang satu Fadia Putri, ada 2 ya. Nah, kalau kamu Fadia, Ayu Fadia Fedrian Naila Ananta. Ayu Ananta. Ayu Fadia Fedrian Naila Ananta. Oke, itulah ya. Ayu Fadia. Dari mana? Dari Brebes. Brebes itu tagline-nya apa sih? Kalau tagline sih sebenarnya paling terkenalnya sama bawang merah sih, Pak. Bawang merah terus telur asinnya. Siapa sih nggak tahu telur asin? Telur sama asin bawang Brebes merah? gitu Iya. ya. Yang dengan rasanya yang enak ya, yang nggak ada duanya. Beda. Ciri khas gitu. Telur asin. Iya, sama Oke, bawang kalau ingat Fadia, ingat telur asin ya gitu ya. Halo, Rafif ini mahasiswa? Saya dari prodi akuntansi, Pak. Prodi akuntansi semester 3. Dari mana? Rumah saya tinggal di Dukuharu, Kabupaten Tegal. Di Dukuharu, Kabupaten Tegal itu yang arah ke Jatibarang ya? Iya, Kalau betul. misalnya Jatibarang itu Dekat. Brebes. Tapi orang Tegal sih tahu ya. Ya, Saya lebih dekat ke Jatibarang daripada ke Tegal. ke Tegal ya. Jadi kamu dari Dukuharu Tegal, ini dari Brebes. Happy nggak jadi duta kampus? Happy dong. Happy banget dong, Pak. Happy pastinya, Pak. Happy ya. Apa yang dirasakan pertama kali ketika masuk, apa itu namanya kalau di sana? Nominasi dulu. Masuk ke grand final dulu deh. Masuk ke final kan yang di acara di puncaknya. Iya. Masuk ke situ gimana rasanya? Awalnya sih speechless ya, Bapak. Itu kayak nggak nyangka. Kirain tuh kan sekian banyaknya peserta, kok bisa kami gitu yang lolos gitu sih. Iya. Jadi lebih ke nggak nyangka aja. Kamu rasa coba-coba? Terus kok bisa sampai speechless gitu? Maksudnya tuh kayak dikirain tuh kan yang lebih pintar tuh banyak, Iya, kayak lebih pintar berpengalaman juga banyak. Apalagi di situ tuh banyak banget yang udah pernah jadi duta, Pak. Jadi kayak aku nggak pernah jadi duta, nggak pernah jadi apa-apa. Pertama kali. Pertama kali, bener. Oh. Pertama kali. Naik panggung aja jarang ya? Naik Iya, panggung bener. ini kampus besar gitu Iya. ya. Kamu belum Beda panggung biasa, Pak. Iya. Biasanya naik podium gitu. Oh iya, kalau kamu gimana rasanya tuh? Betul, Pak. Nervous juga awalnya. Mau nanti public speaking depan orang-orang. Oke, komunikasi kamu merasa Kurang belum maksimal ya? maksimal karena jarang diasah juga, Pak. Tidak sebaik mereka Ya. atau finalis yang lain. Oke, happy tentunya masuk finalis di Happy acara banget, puncak gitu kayaknya. Tapi saya mau tahu, kalian kenapa ikut duta kampus? Ceritanya gimana daftar? Itu tuh sebenarnya kayak nggak sengaja Iya. banget. Sengaja. Iya, Agak- bener. Oke, gak sengaja tapi formulirnya daftar. Udah datang sendiri. Itu gimana tuh? Dari Nafadia atau Rafif dulu boleh? Dari saya dulu ya. Iya. Saya awalnya tuh lihat di papan pengumuman itu kan. Oke. Sudah tahu dulu, tapi saya belum ada niatan dulu, Pak. Kenapa? Memang belum ada niat atau memang ya karena Ya saya anggap, nanti paling juga anak-anak organisasi atau dapat gitu ya? biasa-biasa ikut gitu kan. Yes. Saya backgroundnya dari atlet gitu, nggak pernah ikut. Oke, karena kamu nanti kita cerita tentang Ya. atletnya sih Pak Rafif. Terus Terus suatu ketika aku datang ke
Mini bank. Mini banknya. Oke, karena Fadia ini anak mini bank mini juga. bank. Terus Betul, anak mini bank. Dia lagi jaga, terus saya bayar UAS waktu itu. oke, bayar di situ terus ngobrol. Terus ngobrol-ngobrol lah. Kalian udah kenal? Udah. Sebenarnya udah kenal, udah. Kita udah kenal dari ospek itu. ospek. Aspek. Sempat satu kelompok. Di satu kelompok ngobrol, terus ya. Lama nggak ketemu juga, akhirnya ngobrol di situ. Dia bilang, kamu daftar aja Kamu dong. daftar aja gitu. Aku yang nyaranin, tapi aku tuh di situ kayak belum ada. Terus aku tanya, Pak, kamu daftar nggak? Dia bilangnya enggak, apalagi gitu, Pak. Dia bilangnya Dia enggak. enggak ya. Soalnya emang dari awal tuh niatnya pas semester 5 Pak. Semester 5 nanti Iya, daftar, jadi ya. nanti dia kebetulan saya juga lagi banyak kegiatan. Jadi kayak takut nggak bisa bagi waktu atau apa kayak gitu. Akhirnya kamu memberikan pandangan dia untuk Iya, daftar. Kak. Akhirnya saya yakin juga di situ. Daftar aja lah ya untuk Daftar aja lah. pengalaman. Tapi waktu itu saya nggak bilang ke teman kelas saya atau apa. Oh, Jadi diam aja daftar ya. Diam aja. Tapi ada motif nggak kenapa kamu daftar? Rapi? Saya lebih ke cari pengalaman lagi yang baru. Iya. Saya pengen Kesempatan. Iya, ya. kesempatannya. Karena kan tidak semua orang bisa dapat kesempatan. Iya, betul. itu. Jadi ketika kamu ngobrol ya dengan Fadia Iya. dan dapat motivasi dari dia ya udah kamu daftar. Gitu. daftar ya. Kalau Fadia? Sebenarnya kayak tadi niat nggak niat sih Pak. Kan tadinya tuh nanti dia semester 5 aja, cuman kayak kapan lagi gitu kan, tahun depan juga belum tentu kesempatannya sebesar ini. Terus yaudah, kebetulan juga dapat dukungan dari Pak Catur, dari Bu Mei juga, jadi kayak ya udahlah, orang-orang juga percaya, kenapa aku enggak gitu loh. Iya, karena nggak Iya. semua orang bisa Iya, dapat benar. kepercayaan itu. Dan ternyata ada hasil ya. Ada hasilnya, alhamdulillah. Terlepas lah, mungkin setiap Ada. setiap orang kan atau yang ikut Duta Kampus ingin menjadi pemenang. Ya. Semuanya pengen jadi pemenang. Tapi posisi kalian itu udah jadi pemenang. Karena ya bisa menjadi juara 2 ya. Juara 2. Juara 2, betul. Oh ya, juara 2 dan juara 3 putra. 3 gitu. Se-UPS kan. Ya, istilahnya berpartisipasi yang memang ada niat untuk Iya. itu. Pastinya senang ya. Seneng banget sama. Juara 2, juara 3 dan tidak lupa teman-teman yang lain ya, ada dari ekonomi, dari Fakultas Ekonomi itu ada yang dapat Duta, predikat Duta Persahabatan. Duta Persahabatan. Apa lagi? Duta Duta favorit, favorit, Duta juga. Persahabatan itu siapa? Mbak Anik. Balkis. Persahabatan. Persahabatan Persahabatan. Balkis. Balkis, yang media sosial. Media sosial. Bahanan. Mbak Anan, terus yang satunya busana ya? Busana, Atau itu Mbak Anik. kostum ya? Iya. Kostum itu ya. Ya, kita banyak gitu. Dan mungkin yang belum daftar, belum berani ya, mungkin belum siap, ya kita doakan. Ada juga yang udah daftar tapi nggak maju tesnya loh, Pak. Nggak maju, iya nggak berangkat Iya. katanya banyak Iya, ya, banyak. nggak pede. Nggak pede, Nah, berarti. tapi kalian pede itu, ada hal yang kalian belum sampaikan belum, kalian tetap pede nih. Banyak loh yang tidak maju tes, mereka nggak pede, nggak yakin. Kalau kalian kenapa tetap confident di situ? Pertama, ya udah daftar saya, kalau udah dimulai saya harus diselesain Iya, juga gitu, benar. Pak. Ya harus diakhiri. Iya. Dengan baik. Masa cuma daftar terus gak maju. Daftar aja sudah mengeluarkan energi banyak ya, kenapa nggak dilanjutkan? Memikirkan hasilnya ya nanti, Ya, nanti aja, yang nanti penting aja. Ini lanjutin coba aja dulu. Maksimalkan dulu. Nah, kalau tidak salah ya tadi sudah disampaikan kan, kalau Ya. si Rabib ini atlet Betul, Pak. Balap sepeda. balap sepeda. Sudah skalanya Ya, saya udah sekalinya di nasional di dulu. nasional. Karena memang di balap sepeda tuh jarang perlombaan antar provinsi, provinsi gitu. Gitu. Jadi sekali Pasti, ini iya, nasional open. ya. Itu dari semester berapa atau dari SMA atau dari kapan kamu dari atlet? Dari SMP, jadi SMP kelas Udah SMP. 2 ya. SMP udah Sudah berapa tahun naik lagi? sepeda, Ya. maksudnya udah lomba sepeda gitu. Kalau naik sepeda jadi kecil itu naik sepeda. Iya, maksudnya dari udah ikut SMP, kompetisi gitu ya. Ada hasil pada SMP sudah ada hasil, maksudnya Belum sudah ada, Pak. dapat predikat juara-juara dari Setelah mungkin SMA gitu. SMP udah mulai dari SMK lokal atau Dari lokal SMP ada, cuman naiknya lagi di SMK karena prosesnya memang lama. Prosesnya lama. Berarti memang sudah mengenal lomba atau sepeda, kompetisi sepeda itu Dari sudah dari SMP. SMP. Itu perjalanan atau naik sepeda paling jauh-jauh atau paling cepat atau gimana sih kalau lomba sepeda itu? Banyak sih, cuman Ada ya, kelasnya kan biasanya kelasnya. ya, Kalau ada yang biasanya saya spesialis atau yang sering juara tuh yang jarak jauh, jarak jauh, terus medannya tuh nanjak. adanya yang nanjak, yang jalannya begini. Naik kayak Buguci atau Buguci. Bumi Jawa. Kan ada yang datar ya? Yang datar juga ada. Itu kelas apa namanya itu? Itu yang kriterium. Jadi kayak muter ke sirkuit gitu, ada sirkuitnya ya. Sirkuit itu aja ya. Kalau saya yang jauh tapi nanjak.
medianya. Kamu udah banyak prestasi berarti. Alhamdulillah. Udah banyak medali, harusnya dibawa ya biar kita semua tahu kalau Kemarinnya di di bawah. UPS itu ada atlet nasional ya. Dan kalau nggak salah kamu kuliah di sini pun dapat dari beasiswa itu. Iya betul, sebuah prestasi. Oke. Keren Mas, keren sekali. Kamu bisa ngajarin kita berdua untuk istilahnya Boleh, kalau sepeda itu apa sih? Kalau di goes ya kita goes aja paling ya. Gue sih. Goes. Tapi kalau untuk pemula atau bukan pemula untuk olahraga Ya. itu sepeda santai. Sepeda santai aja Sepeda tapi santai aja. nggak terlalu Biar maksa. kita nggak terlalu ini ya Mas. Kardio ya. Sehari Kardio. sejam aja gitu. Oke, dan kalau nggak salah tadi saya juga sedikit dapat info kalau si Raffi ini tadi akuntansi. Terus dari teknik, Betul, dari teknik kok kuliah di mesin. akuntansi gitu loh. Kok kuliah di akuntansi gitu. Ceritanya agak panjang juga itu. Ada cerita panjangnya? Ya dari saya lulus teknik mesin itu, ibu saya sebenarnya nyarannya tuh kuliah di keguruan olahraga. Karena backgroundnya ibu jadi guru, tapi saya kurang minat gitu pak. Jadi keluarga kamu pengen kamu jadi guru. Ya ibu saya Guru apa? olahraga. Oh, guru olahraga. Ya, sesuai Oke. karena saya di olahraga juga gitu ya. Passion. Oke, jadi guru olahraga, teknik, tapi kuliah pun jadi guru tapi guru olahraga Iya. gitu ya. Saya juga nggak minat jadi Nggak guru. minat. Kenapa? Waktu Guru itu itu kan mulia. betul pekerjaan mulia, tapi Mulia. saya lihat waktu itu dari ibu saya honorer aja lama banget pak. Jadi Prosesnya kamu ya. melihat bahwa prospek yang kamu lihat Iya, itu menurut kurang. kamu itu panjang gitu Iya, ya. panjang. Tidak belum menjanjikan Menjanjikan. ya. Kan tidak ya. Itu akhirnya kamu pilih di akuntansi. Ya sebelumnya juga sempat daftar sekolah kedinasan seperti itu pak. Oh, sudah daftar sana-sana ya. Memang Tapi belum rezekinya juga. ya pilihannya di sini. Akhirnya di sini juga saya pakai prestasi. Wah, oh iya di UPS ternyata ada juga prestasi gitu ya. Kesempatan. Iya, ada kesempatan deh. Ya udah kuliah di sini gitu kan. Bagus juga kok ternyata. Kayaknya nggak ini kok ya. Dan ternyata bertahan sampai semester 3 dan terus berlanjut ya. Lompat ini. Kalau Fadia ini jurusan manajemen, Iya, manajemen. anak IPA. IPA. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya saya kan gap year ya Pak. Apa itu? Jadi jeda 1 tahun gitu. Oh, kamu nggak langsung? Iya, nggak langsung. Dari situ tuh emang saya juga pernah kerja. Oke, Terus kerja di mana dulu misal? Boleh? di boleh koperasi sih. Di koperasi. Iya, di koperasi itu pernah 1 tahun kerja. Berarti terus- kamu sebenarnya pengalaman hidup kamu cukup banyak ya? Karena ya serius, karena orang yang lulus SMA terus dia kerja, istilahnya setelah kerja baru kamu kuliah, itu kan secara kedewasaannya kan berbeda ya, cara Sama pola sebenarnya. pikirnya. Hah? Saya juga sempat kerja Oh, kamu kerja 1 tahun juga 1 ya. tahun, berarti nggak langsung kuliah? Berarti Iya. ya. Satu Berarti- angkatan sebenarnya. Oke, iya makanya pasti kan nggak, pola pikirnya berbeda Iya. gitu kan ya. Bisa melihat mana yang harus didahulukan. Iya. Gitu kan. Jadi kamu tadi lanjut 1 tahun libur. Iya, pernah kerja juga. Terus di situ kan kayak berhadapan sama dunia yang nyata gitu loh Pak istilahnya. Terus itu tuh kayak ilmu manajemen itu kan kayak dibutuhin banget gitu di mana-mana, bukan cuman di koperasi atau di bank-bank kayak gitu. Itu kan kebanyakan orang beranggapan kalau lulusan manajemen jadi kerja di bank kayak gitu. Jadi menurut saya tuh bukan tentang lulusan manajemennya, tapi Oke. ilmunya aja. Iya, jadi kan kayak manajemen itu pasti selalu dibutuhin gitu dimanapun. Di perusahaan Iya. manapun pasti butuh yang namanya manage ya. Terus mengatur. ketertarikan di manajemen itu bukan pas SMA-nya, jadi pas udah kerja. Pas sudah kerja. Iya, baru tertarik gitu Iya. masuk manajemen Apalagi kan aja. istilahnya perusahaan itu tempat malah kamu menjadi praktik langsung ya. Iya, benar banget. Sebelum belajar juga, cuma setelah kuliah kamu lebih banyak dapat ilmunya Iya, sampai semester 3 teorinya. ini, teorinya. Dan akhirnya kamu manajemen ya. Iya. Nah, kalau Rafif kerja juga tadi Pernah kerja di CV, jadi di bagian marketing saya pak. di. Marketing di CV Dian Budi di Jalan Panggung situ. Oke, kamu dari pernah kerja di CCTV ya, CV yang dia distribusi CCTV. Betul, Pak. Pernah achieve atau pernah gagal, istilahnya jalan penjualan, pernah Di stres? bulan awal memang susah ya. Saya Susah. belum ada penjualan, baru 1 atau 2 penjualan. Tapi di bulan kedua ketiga bisa
melampaui target itu. Alhamdulillah. Kalian kenapa nggak langsung kuliah? Boleh tahu nggak? Kalau dari saya dulu tuh emang udah niat mau ngumpulin duit sendiri gitu. Jadi nabung lah ya. Nabung dulu istilahnya. Kalau saya kehabisan waktu di pendaftaran waktu itu. Jadi karena daftar sana daftar sini gitu ya. Nah, ini akhirnya Ya, fokus di sepeda juga. Terus akhirnya ya udah kerja dulu. Nah setelah kerja masuk UPS, akhirnya saya keluar karena dari kan kerja. kalau kuliah itu tidak ada batas waktu. Iya. Jadi ya buktinya sampai sekarang kalian bisa melanjutkan pendidikan kembali. Oke, dari pengalaman kalian yang dari IPA semua tuh bisa ya, di jurusan mana pun bisa masuk ke FEB ya. Nah, awal mulai kuliah di UPS kalian inisiatif sendiri atau orang tua atau teman atau dapat hidayah? Kalau boleh jujur sih emang UPS itu kan deket, udah mah akreditasinya juga bagus lah ya, dikatakan bagus. Itu tuh emang saran dari orang tua, emang nggak boleh jauh-jauh. Terus kebetulan juga emang udah sering aja di UPS, dari keluarga juga ada yang pernah kuliah di sini kayak gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri hampir sama tadi, karena nggak jauh. Tapi katanya tadi udah daftar sana sini, ayo. Saya daftar cuma satu sebenarnya Pak, kedinasan di Tegal itu. Jadi Poltran itu. ya. Terus akhirnya di sini karena orang tua juga nggak mau jauh. Oh, kamu nggak boleh jauh. Anak tunggal sih Pak. Oh, anak tunggal. Sendirian. Kalau kamu? Kalau saya anak pertama, Anak pertama dari? dua bersaudara. Dari kamu jadi kakak ya. Iya, dari kakak. Kamu anak tunggal ya, jangan jauh-jauh lah ya, cukup di sini. Ya. Saya kalau kemana-mana tuh digandulin banget jadi. Aduh, ya ampun, saya mau jadi anak tunggal dong. Boleh gak sih? Jadi karena ya karena nggak boleh jauh ya. Iya. Karena memang ya kalau ada yang dekat kenapa harus jauh? Iya. Kualitasnya pun sama-sama bagusnya. Dari apa yang sudah kalian dapat, kan sebelumnya pernah punya prestasi tadi atlet. Kalau Fadia pernah nggak mempunyai suatu achieve ya, dapat achieve yang sangat bangga nih? Atau memang dari dulu memang kamu tertutup, tidak pernah ikut kontes atau event atau lomba apapun? Enggak, jadi kalau perlombaan itu emang jarang banget ikut sih Pak. Cuman kalau ke organisasian atau kepanitiaan itu sering banget. Jadi dari SMA sudah dari organisasi? SMA, dari SMP bahkan. Bahkan pas SD juga sering jadi ketua pas pramuka itu, pas perkemahan pramuka kayak gitu. Terus pas di SMP jadi sekretaris OSIS, terus ketua pramuka juga. Pas SMA jadi anggota Tonsus atau pas Kibra tuh di peleton khusus. Terus ikut pramuka juga, ikut OSIS juga. Terus pas di kuliah lanjut organisasi terus. Berarti memang ada yang aneh gitu ya, atau ya tidak bukan berarti bahwa orang tidak berorganisasi mereka tidak aktif, tidak kreatif ya istilahnya. Tapi dengan organisasi bisa membangun jati diri, betul nggak sih? Iya, benar banget. Soalnya jujur kalau saya tuh ngomong itu tuh bukan sembarang tempat gitu loh Pak. Jadi kalau bukan di organisasi saya tuh nggak ngomong, memang diem gitu. Ya tempatnya ya. Iya. Kalau Rahel tadi kan sudah aktif tuh, ya itu salah satu kegiatan ya, walaupun Kalau tidak organisasi. Saya di kampus nggak ada Pak, sama sekali. Kalau di luar? Di luar sama aja Pak. Ya, jadi kamu fokus karena ya. saya, tapi kan kamu sekarang kerja ya. Iya. Tapi jangan disebut tempat kerja. Bukan iklan. Jadi kamu kerja juga ya kalau nggak salah di instruktur sepeda. Berjalan udah berapa bulan? Ya udah setahun lebih lah Pak. Aduh, ini kalau mau jadi mau di trainer sama Mas Rafif ya. Iya, boleh banget. Tapi khusus kardio ya, ya, khusus sepeda ya. Urus. Itu namanya istilahnya apa sih kalau sepeda itu kalau di fitness di gym? Spinning Ya, kelas ya. Kerja juga ada kalian deh. Latihan juga, jadi saya waktunya udah habis di luar. Jadi tuh ikut organisasi udah nggak kekejar ya waktunya deh. Perkuliahan aja kadang ini Pak, ada waktunya izin gitu kan kalau Jumat. Ada. Iya. Duh, kalau lomba gitu Pak. Kalau lomba ya. Kalau lomba tapi ya, lomba kan itu kan karena membawa nama kampus juga ya. Tapi kalau kerja nggak kan? Enggak sama sekali karena kerjanya ngikutin jadwal saya. Oke. Jadi tadi udah kerja terus ternyata punya pengalaman organisasi yang banyak. Kalian itu yang menjadi buat saya itu ya jadi contoh gitu ya. Bahwa yang suka rebahan itu harusnya ya melihat yang seperti ini gitu loh. Karena kegiatannya produktif. Ya, setiap orang punya pilihan ya, dia mau rebahan atau yang lain itu urusan mereka. Tapi alangkah baiknya kan mengambil manfaat yang ada. Mengambil potensi. Betul. Nah, kesan selama kuliah?
dengan kamu jurusan yang kalian berdua jurusan yang berbeda di SMA gitu. Sudah dapat feel-nya belum? Oke, saya sudah nyaman. Kalau jujur merasa nyaman itu baru pas awal semester 3 sih. Awal semester 3? Iya, maksudnya itu semester... kuliah dengan saya berarti udah. Iya, saya. Pas satu jadi nyaman. Soalnya semester 1, apalagi 1 ya, itu kan masih peralihan gitu loh, Pak. Betul. Apalagi saya tuh udah kerja, terus tiba-tiba belajar lagi, itu tuh kayak berasa satu hal yang kayak perlu adaptasi banget. Tapi ya seiring berjalan waktu bisa mengikuti, bisa enjoy juga sih. Sudah bisa lah. Udah bisa. Sudah nggak gundah atom kan, misalnya ada yang dia belum tetek ya, kalau Reja itu belum stabil. Kalau Rafif? Kalau saya sendiri keteteran memang Pak, pertamanya itu. Semester atau semester keteteran ya? Semester satunya sih. Karena di awal kan kamu bahas tentang bubut ya, semester di SMK itu. Debit kredit itu apa ya? Kredit debit gitu kan, akuntansi. Ya. Untung kan ada temen yang bisa, jadi kamu belajar dengan dia. Oke, kita ke sesi terakhir hanya jawab cepat. Ada seorang duta kampus ya. Berat gak sih menyandang duta kampus? Sebenarnya tuh nggak berat ya, kita enjoy aja sih Pak. Jadi jangan dirasain gitu. Kalau berat nanti malah nggak ini ya, nggak bebas gitu istilahnya, malah menjadi beban gitu ya. Kita ketanya jawab cepat, nanti saya akan tunjuk ada yang bersama. Nggak boleh mikir lebih dari 5 detik. Oke, sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama untuk Rafif, atlet atau bekerja di perusahaan? Bekerja di perusahaan. Kenapa? Karena kedepannya di atlet ya, khususnya di balap sepeda nih, karir saya sepertinya susah berkembang Pak, karena saya berkuliah juga di Tegal, jadi nggak ada tim, nggak punya yang bisa berkembang, jadi saya memilih perusahaan, bekerja aja di perusahaan. Bekerja di perusahaan. Batas usia ada? Batas usia sepeda. Di balap sepeda nggak ada, cuman produktifnya tuh antara 22 sampai 28 itu produktif. Setelahnya masih bisa, tapi usia juga itu. Berarti jenjang karir memang terbatas. Jenjang karir terbatas. Karena ada muncul-muncul. Iya betul. Nggak bisa selamanya dijadikan mata pencarian. Betul, karena memang ya nggak mau kan memang butuh ya, ekonomi kan harus tetap penting dipenuhi. Oke, itu dari Rafif. Kalau Nadia nih ya karena Nadia beberapa kali sudah jadi model untuk iklan ekonomi, fokus ekonomi ya. Photoshoot. Pertanyaannya adalah, kalau ada tawaran menjadi model dengan penghasilan cukup besar, mau berkarir atau mau berkarir di perusahaan, pilih yang mana? Untuk jangka panjang sih paling berkarir di perusahaan sih Pak. Gak mau jadi model tuh gede-gede loh duitnya. Sebenarnya juga soalnya kan kalau di model itu pasti muncul talent-talent baru dong. Kalau kamu merasa tersaing gitu. Jadi udah yang pasti-pasti aja kalau aku mah. Jadi berkarir di perusahaan aja. Kan ada tuh yang dia kuliah ternyata jadi model. Iya, banyak. Mungkin kerja freelance sambil model kan bisa. Iya. Atau nggak mau kerja di bidang entertain, nggak ya? Nggak ya? Kurang minat juga sebenarnya Pak. Emang pengennya bekerja? Iya, berkarir aja di perusahaan. Atau buka usaha ya? Iya. Buka usaha. Jadi bisnis woman. Wah, luar biasa. Rafif, kalau ada teman ngajak nongkrong, tapi kamu sedang sibuk dengan sepeda kamu tuh, ya, kamu pilih mana? Kamu akan apa nih kalau ada? Pilih sepeda Pak. Pilih sepeda? Pilih sepeda. Di sepeda nggak bisa diajak ngobrol. Tapi karena di sepeda kan satu, saya jadi atlet menghasilkan. Terus waktu sama teman-teman tuh ada sendiri sebenarnya Pak. Nggak setiap hari nongkrong lah, begadang sama. Nah tiba-tiba nih, Vip, nongkrong yuk gitu. Atau ayo ngopi gitu. Ada tuh kadang paling malam Senin gitu. Mereka udah tahu jadwal kamu. Ya, yang biasa ya. Circle saya gitu loh. Jadi udah tahu ya kelompok. Oh, seminggu sekali. Paling seminggu sekali. Oh, gitu. Biasanya kalau usia kayak tuh bisa seminggu 3 kali ya. Betul. Kalau atlet emang berkurangnya di jam main gitu. Oh, kamu teman-temannya pun kebanyakan adalah atlet. Beberapa atlet, cuman beberapa sekarang sudah pada misah juga sih, beda kota. Nggak punya teman kelas. Teman kelas 5 orang aja Pak, cowoknya ya.
5 orang banyak. Masih dia punya teman nggak? Nggak punya. Nggak punya. Temenan sama Raffi tadi. Boleh. Kalau Fadia, Iya. ya kalau ada jika ada kegiatan penting di rumah, tapi di kampus juga kamu merasa dibutuhkan, kamu pilih yang mana? Kalau ini tanpa apa ya, kayak aku nggak sayang sama keluarga tuh bukan Pak, cuman jujur keluarga juga tahu kalau saya tuh di kampus ikut organisasi, kebetulan jadi kepala departemen juga. Itu saya mengutamakan organisasi sih Pak, soalnya saya punya tanggung jawab, jadi saya merasa diperlukan di situ. Jadi walaupun dari keluarga kamu butuh ya, tapi tetap kamu pilih organisasi. Tapi tetap tergantung kondisi saat itu juga sih Pak. Kalau misalkan di organisasi saya bisa cuman hanya nitip ke wakil saya atau teman saya, itu saya Oke. titipin aja ke. Misalnya, kamu punya adik kan? Iya. Fadia pulang nih jaga adiknya nggak gitu? Ayo Fadia pulang, gitu begini. Kalau itu saya organisasi sih Pak. Organisasi. Males sama adiknya. Kayaknya ribut nih sama adiknya ya. Aduh, ya oke. Organisasi. Jadi pilih organisasi nih ya. Ayo pulang jaga adik gitu. Ya. Selanjutnya, terakhir nih jawab sama ya. Nggak, udah? Udah. Oke. Teman banyak atau teman sedikit? Langsung? Sedikit. Cuma sedikit. Sedikit. Tapi kamu 5 tadi bilangnya. Tadi kamu teman di kelas 5. Di luar berapa tuh? Banyak gitu. Lebih banyak di luar, tapi ya itu hanya sedikit loh Pak. Karena Sedikit tuh berapa coba? Sedikit tuh 2. ya, 5. karena di sepeda saya ya. Sepeda kalangan- berapa misal? Kita Banyak aja tuh sih. di kalangannya orang-orang udah berumur juga Pak. Umur 30, 40 gitu Pak. Kamu bilang saya berumur. Oke. Maksudnya selisih umurnya jauh gitu. Oke. Jadi yang teman dekat lah ya, teman dekat kamu berapa? Saat ini paling 2. Teman dekat itu yang Memang. sering sehat, Iya. yang sering mengingatkan. Ya, jadi kalau teman itu mah sekedar teman, kenal banyak. Tapi memang benar-benar teman. Yang sejak dulu tuh cuman tinggal satu sih saya itu. Ya emang udah mengingatkan terus Ya, oke, saling support ya dari dalam kondisi apa. ya. Iya. Satu. Satu aja. Berarti sedikit ya. Sedikit ya. Betul Berarti yang lain gak dianggap teman dekat. Teman-teman punya Raffi. Raffi ada. Tapi ya alasannya apa sih kenapa kamu hanya satu? Tadi. Ya lebih ke yang lain tuh beda, nggak cocok itu Pak. Kurang cocok. Apalagi Atau sekedar misalnya ya sekedar kalau ada kebutuhan atau ada keperluan aja ya, misalnya ya, komunikasi. Iya, betul. Tapi untuk sampai ke concern jadi betul-betul bestie ya. Bestie istilahnya. susah juga. Susah Pak. ya. Kalau Fadia Kalau Fadia ada satu, benar-benar dari kecil sampai sekarang itu tuh cuman ada satu. berarti di kelas nggak dianggap. Di kelas tuh ada cuman maaf teman-teman yang di kelas, cuman tetap ada batasnya gitu loh Pak. Nggak semuanya tahu, nggak semuanya bisa terbuka. Oke. Gitu. Jadi- Tetap ada canggihnya. Pasti kan ada yang teman itu benar-benar tahu tentang kita. Kalau kita Iya. ngeluh ke dia tuh dia responnya vibes positif gitu ya. Bisa Atau ada chemistry. ya, kalau di kelas biasanya teman kelas, tapi bukan berarti mereka juga teman deket gitu kan. Kalau di kelas kan teman sekedar Ya kuliah. kuliah gitu. Kadang juga main tapi jarang lah. Satu cukup lah ya. Satu cukup, lebih dari Banyak teman kalau toksik beda ya. buat apa? Udah jadi ngomongin kemana-mana nih. Oke, itu kita pembahasan podcast kita hari ini. Fadia, Raffi, thank you ya atas waktunya obrolan random kita. Jadi saya banyak juga belajar nih dari mereka yang usia 20 tahun ternyata sudah punya pengalaman bekerja, ya sampai ya berjuang untuk dirinya sendiri juga dan berprestasi. Ya ini tentunya menjadi contoh mereka anak muda yang bisa lebih produktif. Yang rebahan-rebahan boleh, tapi ada waktunya. Gitu. Rebahan nggak apa-apa asal menghasilkan kan. Oh, ya rebahan ya bisa menghasilkan tuh Ada ya. juga, kan? Ada juga yang rebahan. Tapi kalau rebahan cuman scroll TikTok boleh, tapi ada waktunya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu di lain kesempatan, kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Oke, thank you Mas Nidi. Kita akan podcast kembali di episode berikutnya di ruangan yang baru ini. Fadia, Iya. Rafif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3